Markus 8 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, jadi dari ayat ini memberikan pengertian bahwa prioritas mutlak hidup kekristenan itu jangan pernah menyerah menghadapi berbagai penderitaan. Ya, jadi yang namanya manusia memang pada umumnya itu lebih suka mengalami hal-hal yang baik-baik saja di dalam hidupnya. Contoh, ya berkat, kemudahan, apalagi kelimpahan, kelancaran, sukacita. Tetapi ya di ayat yang telah kita baca ini, Yesus sendiri mengajar bahwa kita pun wajib menanggung penderitaan. Ya, dikatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ya, jadi berbicara tentang anak manusia itu dapat diartikan saudara dan saya. Kita ini bukan anak hewan, kita ini juga bukan anak malaikat, kita adalah anak manusia. Dan kalau Alkitab katakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, demikian pula kehidupan saudara dan saya yang ada di muka bumi. Bila mana saudara dan saya hari-hari ini mengalami banyak penderitaan, saya mau katakan jangan pernah menyerah menghadapi berbagai macam penderitaan di dalam hidup ini. Mengapa saudara? Sebab Alkitab berkata bahwa hidup Kristen itu ya bersifat ganda. Ya, itu apa? Satu, kita harus melakukan kehendak Allah, itu harus. Kedua, kita harus terus belajar menguasai keinginan daging. Ya, Alkitab katakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, jadi jelas dari ayat ini ternyata kehidupan kekristenan itu bersifat ganda. Satu, kita memang dituntut untuk melakukan kehendak Allah. Kedua, ya Tuhan menghendaki melalui ayat ini supaya apa? Kehidupan kita harus kita itu bisa menguasai keinginan-keinginan daging kita ini tadi. Itu yang Tuhan kehendaki. Apalagi, ya alasan apalagi mengapa kita tidak boleh menyerah menghadapi berbagai penderitaan di dalam hidup. Alkitab katakan, ya di dalam Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, Yesus sendiri berkata kepada murid-murid, sesungguhnya jikalau biji gandum ini tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi yang artinya kehidupan kekristenan, kalau kita itu mau berhasil, ya kalau kita mau mengalami pelipat gandaan, Alkitab katakan harus turun, ya. Sebab ayat ini bilang, Yesus sendiri membahasakan dirinya, aku biji gandum. Jikalau biji gandum ini tidak jatuh ke tanah dan mati, ya tetap satu. Tetapi kalau biji gandum ini mau jatuh ke tanah dan mati, pasti menghasilkan banyak buah. Jadi berbicara keberhasilan menurut prinsip Alkitab, yaitu harus siap turun ke bawah. Nah, apalagi saudara, ya yang mau kalau saudara dan saya ingin menang, ya harus menghadapi peperangan, kita harus berani dan kita harus menang. Amin. Ya, ayat ini juga berbicara apa? Kalau kita mau yang terbaik, kita harus bayar harga. Harganya itu sangat mahal. Amin, saudara. Ibarat saudara kepingin sepatu, harga sepatu itu macam-macam. Sepatu harga 100.000 ada,
sepatu harga 1 juta ada, sepatu harga 5 juta juga ada, betul enggak saudara? Tergantung harga bayarnya. Semakin harga bayarnya itu mahal, saya sangat percaya pasti yang terbaik, betul? Nah, apalagi kalau saudara ingin naik, saudara harus melalui ujian. Itu saudara, itu sebabnya alasan firman Tuhan ini mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak boleh menyerah. Sebab Alkitab berkata bahwa kehidupan kekristenan yang berhasil itu memang bayar harganya itu sangat mahal. Amin saudara. Apalagi Alkitab juga katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu adalah si iblis, dikatakan berjalan sama seperti singa yang sedang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kemudian di ayat yang berikutnya dikatakan apa? Lawanlah dia dengan imanmu. Ya, lawanlah dengan imanmu, dengan iman yang teguh. Ya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi yang artinya apa? Ya, sekalipun hidup ini diwarnai dengan masalah, problem, permasalahan, ya, kita itu tidak boleh kalah saudara. Kita tidak boleh membuka celah. Kita tidak boleh menyerah. Amin. Saya percaya kalau kita terapkan kehidupan ini, ya, kita tahu prioritas yang sesungguhnya kehidupan kekristenan. Ya, prioritas mutlak hidup Kristen yaitu apa? Jangan pernah menyerah. Sekalipun di dalam hidup ini banyak menghadapi penderitaan. Tuhan Yesus memberkati.